Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bu Neneng. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum merdeka kelas 4 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa sebelum memulai pelajaran, kita akan diberikan Allah kelancaran dalam menuntut ilmu dan kelak akan diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab kedua dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Anak-anak dapat menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang ketiga, anak-anak dapat meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oleh karena itu, Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ya, agar tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dengan baik. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata Al-Asma yang artinya nama-nama dan Al-Husna yang artinya indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama indah bagi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24 yang artinya, Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Allah memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Allah lah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Hasyr ayat 24 tersebut menerangkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, sehingga segala apa yang ada di langit dan di bumi harus bertasbih kepadanya dengan berzikir dan menyebut nama-nama indahnya. Asmaul Husna berjumlah 99, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk ke dalam surga. Hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang dapat menghafal Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama, maka ia berhak masuk ke dalam surga.
Allah juga memerintahkan untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husnanya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Pada pagi hari ini kita hanya mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah lah sang penguasa atas alam semesta beserta seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Allah lah yang mengatur dan mengurus segala urusan makhluknya, karena hanya Allah yang maha kaya lagi maha pemberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk hidupnya. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah selalu menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Seperti Allah akan mengampuni dosa umatnya, menghilangkan kesusahan umatnya, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Kekuasaan Allah tidak ada yang dapat menyerupai dan menandinginya. Dari Asmaul Husna Al-Malik ini dapat kita teladani, yaitu kita harus bersikap menahan diri. Menahan diri adalah kemampuan menguasai diri untuk tidak berbuat buruk. Contohnya, yaitu kita untuk menahan diri untuk tidak berbuat curang, menahan diri untuk tidak berlebihan dalam berbelanja, menahan diri untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Dengan kemampuan menahan diri dalam kondisi apapun, berarti kita telah dapat mengendalikan diri sendiri untuk tidak berbuat berlebihan dan memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kondisi diri dan hubungan kita dengan teman akan menjadi lebih baik, rukun, dan damai. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah pada setiap makhluknya terlihat pada nikmat rezeki, ilmu, dan rahmat yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Keajaiban dari zikir menyebut Al-Aziz akan memberikan kekuatan dan kekuasaan di hadapan manusia. Dari Asmaul Husna Al-Aziz ini dapat kita teladani, yaitu kita harus bisa bersikap mandiri. Mandiri artinya dapat mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan kita hidup mandiri dimulai sejak kecil, maka kita akan tidak merepotkan orang lain. Contohnya, sejak kecil kita sudah dilatih untuk berpakaian sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, memakai sepatu sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sikap kemandirian. Dengan kita bersikap mandiri setiap harinya, maka kita sudah menerapkan perilaku Asmaul Husna Al-Aziz. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala kekurangan dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupainya. Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk dan hanya kepadanya kita harus berserah diri. Adapun bentuk perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus cinta kebersihan. Cinta kebersihan dalam hal apapun, dalam hal hati kita. Setiap hari kita harus selalu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Dalam hal pakaian, setiap hari kita harus selalu membersihkan pakaian kita, terutama pakaian yang kotor-kotor.
Kita juga harus membersihkan badan kita dengan melakukan mandi sehari 2-3 kali. Kita juga harus menjaga kebersihan tempat tinggal kita, lingkungan kita. Jika kita setiap hari dapat menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan pakaian, maka kita akan terhindar dari penyakit. Termasuk jika kita dapat menjaga kebersihan hati kita, maka kita akan terhindar dari penyakit sombong, penyakit riya, penyakit dengki. Asmaul Husna yang keempat adalah As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Allah Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna As-Salam ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Allah yang memberi keselamatan bagi seluruh hambanya. As-Salam juga mencerminkan kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu melindungi serta memberikan rasa damai kepada hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat Islam. Dari Asmaul Husna As-Salam ini dapat kita teladani, yaitu kita harus bisa menjaga lisan, karena agama Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga lisan. Sebagaimana terdapat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dijelaskan bahwa keselamatan manusia tergantung kemampuannya menjaga lisan. Dengan demikian, sebagai umat Islam, kita harus bisa menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyakiti hati seseorang. Kita bisa menggunakan lisan kita untuk mengajak dan menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh, berzikir, membaca Al-Quran, dan tidak digunakan untuk ghibah atau membicarakan aib seseorang. Dengan demikian, kita dapat meneladani Asmaul Husna As-Salam. Asmaul Husna yang kelima atau yang terakhir yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Allah yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Allah lah yang memberi segala kebutuhan yang diperlukan hambanya dan melindungi hambanya dari ancaman yang membahayakan, penyakit, kelaparan, ketakutan, dan sebagainya, agar hambanya merasa aman dan tentram. Allah juga akan menepati janjinya kepada seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Nama Asmaul Husna Al-Mu'min ini sangat baik untuk dijadikan sebagai zikir seseorang yang sedang merasa ketakutan, karena dengan menyebutnya sepenuh hati Allah akan memberikan rasa aman dari segala bahaya. Asmaul Husna Al-Mu'min ini dapat kita teladani dengan kita selalu hidup tertib. Hidup tertib yaitu hidup mengikuti aturan yang ada. Contohnya, saat kita dengar azan sholat, maka kita harus segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Contoh lagi, ketika kita di sekolah, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, seperti memakai seragam lengkap, mengikuti kegiatan-kegiatannya. Dan ketika di rumah, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di rumah. Itulah cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Oke anak-anak, bagaimana penjelasan yang sudah ibu jelaskan? Sudah paham apa belum? Jadi Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini ada 5, yaitu
Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz yang artinya Allah Maha Perkasa. Yang ketiga Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Yang keempat As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Dan yang terakhir kelima Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Jika kalian sudah paham, kalian kerjakan soal ini ya. Jangan lupa disalin di buku tulisnya dan minggu depan akan Ibu koreksi. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di minggu depan insya Allah. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Nenek akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.